Kenapa Amerika Serikat jadi negara arogan dan cenderung suka perang? Mari kita bahas. Bayangkan teman-teman, sebuah negara yang memiliki militer paling kuat di dunia. Anggaran militernya lebih besar daripada gabungan tentara negara besar lainnya. Negara itu memiliki ratusan pangkalan militer di berbagai belahan dunia. Dan dalam 100 tahun terakhir, negara ini hampir selalu terlibat dalam konflik bersenjata. Negara itu adalah Amerika Serikat. Banyak orang di dunia menganggap Amerika sebagai negara yang arogan, suka ikut campur urusan negara lain, bahkan gemar berperang. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah memang Amerika Serikat suka perang? Atau ada alasan sejarah dan politik yang membuatnya seperti itu? Di video kali ini, kita akan membahasnya sejarah tentang kepentingan dan strategi global yang membuat Amerika Serikat terlihat seperti negara yang agresif di panggung dunia. Untuk memahami Amerika hari ini, kita harus melihat masa lalunya sejak berdiri pada tahun 1976. Setelah American Revolutionary War, Amerika sudah memiliki semangat ekspansi yang sangat kuat. Pada abad ke-19, muncul sebuah ideologi bernama Manifest Destiny. Ide ini menyatakan bahwa bangsa Amerika memiliki takdir untuk memperluas wilayahnya dari pantai timur sampai pantai barat. Akibatnya, Amerika terus memperluas wilayahnya melalui berbagai cara, membeli wilayah, melakukan perang, atau mengambil alih wilayah lain. Contohnya adalah Mexican-American War, ya pada tahun 1846 sampai 1848. Setelah perang itu, Amerika berhasil mengambil wilayah yang sangat luas dari Meksiko, termasuk wilayah yang sekarang menjadi California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico. Sejak saat itu, mentalitas ekspansi menjadi bagian dari identitas politik Amerika. Awalnya, Amerika sebenarnya cukup isolasionis ya. Selama bertahun-tahun, mereka berusaha tidak terlalu ikut campur urusan luar negeri. Namun, semuanya berubah setelah Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, banyak negara besar di Eropa hancur, sementara Amerika justru menjadi negara paling kuat secara ekonomi dan juga militer. Dari sinilah maka Amerika mulai mengambil peran sebagai pemimpin dunia barat. Untuk menghadapi pengaruh Uni Soviet, Amerika membentuk aliansi militer bernama NATO. Sejak saat itulah maka Amerika mulai membangun pangkalan militer di berbagai negara. Banyak yang menganggap peran ini sebagai bentuk perlindungan. Namun, banyak juga yang melihatnya sebagai cara Amerika untuk mempertahankan dominasinya di dunia. Nah, setelah Perang Dunia II dimulai periode panjang yang disebut dengan Cold War atau Perang Dingin. Ini bukan perang langsung antara dua negara besar, tetapi persaingan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam periode ini, Amerika terlibat dalam banyak konflik seperti Perang Korea dan juga Perang Vietnam. Tujuan utamanya adalah menghentikan penyebaran komunisme. Amerika memiliki teori yang disebut domino teori. Teori ini mengatakan bahwa jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara-negara lain di sekitarnya akan ikut jatuh seperti domino. Karena itu, Amerika sering ikut campur dalam konflik di berbagai negara. Nah, bagi Amerika sendiri, itu adalah strategi geopolitik. Namun bagi banyak negara lain, itu terlihat seperti intervensi yang arogan. Selain ideologi, ada faktor lain yang sangat penting, yaitu kepentingan ekonomi. Banyak konflik yang melibatkan Amerika terjadi di wilayah yang kaya sumber daya, terutama minyak. Contohnya adalah Perang Teluk pada tahun 1991. Perang ini terjadi setelah Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menyerang Kuwait. Amerika memimpin koalisi internasional untuk mengusir Irak dari Kuwait. Secara resmi tujuannya adalah menjaga stabilitas internasional. Namun, banyak analis percaya bahwa akses terhadap minyak di Timur Tengah juga menjadi faktor penting di dalam ikut campurnya Amerika ini. Hal yang sama juga sering dibahas dalam konteks perang di Afghanistan dan juga Irak pada awal 2000-an. Faktor lain yang membuat Amerika sering terlibat perang adalah kekuatan militernya yang sangat besar. Nah, anggaran militer Amerika adalah yang terbesar di dunia. Perusahaan industri militer seperti Lockheed Martin atau Raytheon dan Northrop Grumman menjadi bagian dari apa yang disebut Military Industrial Complex.
Ini istilah ini bahkan pernah diperingatkan oleh Presiden Amerika sendiri, yaitu Dwight D. Eisenhower. Dia mengatakan bahwa hubungan antara industri senjata dan pemerintah bisa mendorong negara terus berada dalam konflik. Karena perang berarti permintaan senjata menjadi meningkat. Jadi, apakah Amerika benar-benar negara yang arogan atau suka perang? Jawabannya tidak sesederhana itu, teman-teman. Ada beberapa faktor besar yang membentuk perilaku Amerika di dunia, yaitu sejarah ekspansi sejak awal berdirinya, peran sebagai pemimpin dunia setelah Perang Dunia II, kemudian persaingan ideologi selama Perang Dingin, kepentingan ekonomi dan energi, dan juga kekuatan militer yang sangat besar. Bagi sebagian orang, Amerika adalah penjaga stabilitas dunia, namun bagi yang lain, Amerika adalah kekuatan yang terlalu dominan dan sering ikut campur urusan negara lain. Seperti biasa dalam geopolitik, kebenaran sering berada di tengah-tengah. Menurut kamu bagaimana? Apakah Amerika memang arogan atau suka perang? Atau justru mereka hanya mempertahankan kepentingan negaranya seperti negara besar lainnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka video tentang sejarah, geopolitik, dan misteri dunia, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.